Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi salah satu surat terpendek dalam Al-Quran, namun paling dalam maknanya, yaitu surat Al-Kautsar. Surat ini hanya terdiri dari 3 ayat, tetapi mengandung pelajaran besar tentang nikmat, syukur, ibadah, dan kemuliaan Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Mari kita tadaburi ayat demi ayat dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Hadirin sekalian, surat Al-Kautsar turun di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan secara manusiawi. Beliau kehilangan putra-putranya. Qasim wafat, Abdullah wafat. Kaum musyrikin Quraisy mengejek beliau dengan berkata, Muhammad itu abtar. Abtar itu artinya terputus keturunannya. Bagi masyarakat Arab saat itu, anak laki-laki adalah simbol kehormatan dan kelanjutan nama. Maka ejekan itu bukan sekedar hinaan, tapi upaya meruntuhkan mental dan dakwah Rasulullah. Namun justru di saat Rasulullah direndahkan manusia, Allah meninggikan beliau dengan wahyu dari langit. Allah tidak membantah dengan emosi, tidak membalas dengan cacian, tetapi menenangkan Nabi dengan janji nikmat yang luar biasa. Ayat yang pertama berbunyi, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Perhatikan, Allah membuka surat ini dengan kata inna, sesungguhnya kami. Ini adalah penegasan kuat, penuh kasih sayang dan kemuliaan. Dan kata a'tainaka, kami memberi kepadamu, bukan akan memberi, tapi sudah memberi. Lalu apa itu Al-Kautsar? Para ulama menjelaskan, Al-Kautsar bermakna kebaikan yang sangat banyak, termasuk di dalamnya sungai Al-Kautsar di surga, telaga Nabi di hari kiamat, kenabian, Al-Quran, umat yang banyak, nama Rasulullah yang harum hingga akhir zaman. Itulah yang termasuk di dalam Al-Kautsar. Subhanallah. Orang-orang Quraisy berkata Nabi terputus, tetapi Allah berkata, aku berikan kepadamu kebaikan yang tak terputus. Hadirin, ini pelajaran besar bagi kita, bahwa penilaian manusia sering keliru, tapi penilaian Allah selalu benar. Boleh jadi hari ini kita diremehkan, dihina, dianggap gagal. Namun jika Allah ridho, kita sebenarnya sedang dimuliakan. Kemudian dari ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat ini adalah jawaban atas nikmat. Ketika Allah memberi nikmat besar,
Apa respon yang Allah minta? Bukan pamer, bukan sombong, bukan sibuk cerita kemana-mana, tapi sholat dan pengorbanan. Fasholli li rabbik. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Sholat adalah puncak syukur, bukan sekedar gerakan, tapi penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan perhatikan, li rabbik, karena Tuhanmu. Artinya sholat bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena rutinitas semata, tapi murni karena Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Korban adalah simbol pengorbanan dan keikhlasan. Memberi yang kita cintai untuk Allah. Itulah arti dari wanhar. Hadirin, tadabbur penting ini nikmat besar menuntut ibadah yang tulus. Semakin Allah beri, semakin kita tunduk. Kemudian ayat yang ketiga berbunyi, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Ini adalah janji Allah. Bukan Nabi yang membela diri, tapi Allah sendiri yang membela Rasulnya. Siapa yang membenci Nabi? Nama mereka hari ini nyaris tidak dikenal. Siapa Nabi Muhammad? Namanya disebut dalam azan, sholat, dan sholawat setiap hari hingga akhir zaman. Inilah makna abtar yang sesungguhnya. Bukan yang tak punya anak, tapi yang terputus dari rahmat Allah. Pelajaran untuk kita, jangan sibuk membalas kebencian, cukup dekatkan diri kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari surat Al-Kautsar kita belajar, nikmat Allah sering datang saat kita merasa paling lemah. Syukur terbaik adalah sholat dan pengorbanan. Kemuliaan sejati datang dari Allah, bukan dari manusia. Kebencian manusia tidak akan memadamkan cahaya kebenaran. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah dengan ibadah? Sudahkah sholat kita benar-benar karena Allah? Dan sudahkah kita tenang meski diremehkan manusia? Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad dan minum dari telaga Al-Kautsar kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadabbur kita tentang surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.